Ini pertanyaan yang sangat culture. Pertanyaan Iya lagi. pertanyaan yang sangat saat interview pasti mereka itu pertanyaan yang paling awam banget lah yang bakal ditanya sama pemberi kerjaan. Jadi kamu 1, 2, 3, los geht. Mau kabur aja dulu ke Jerman tanpa persiapan? Jangan. Sini gue kasih tahu caranya biar bisa punya karir bagus di Jerman. Sebelum berangkat, lo harus paham bahasa Jerman. Nah, di Verba Jerman Edu, lo bisa belajar dari 0 sampai siap interview Ausbildung. Dan yang paling penting, proses Ausbildung harus legal dan aman. Of course, Verba bisa bantu kalian Ausbildung ke Jerman tanpa ribet dan tentunya aman. Jangan buang-buang waktu, siapin dari sekarang. Daftar kursus bahasa Jerman di Verba Jerman Edu buat siapin karir cemerlang kalian di Jerman. For more info, gue kasih link Verba di deskripsi. Halo semuanya, herzlich willkommen zu meinem kanal. Nama gue Damario Sujono. Dan di video ini spesifik gue akan ngebahas tentang perbedaan Ausbildung PIA dengan Schulisse. kenapa? Nah, jadi buat kalian yang belum tahu, jadi di video sebelumnya gue udah sempat ngundang Maya untuk ngejelasin tentang Ausbildung Erzieherin tuh kayak gimana gitu. Nah, tapi khusus untuk video ini gue bakal lebih spesifik ngomongin perbedaan Erzieherin, PIA, dan Schulisse. Karena di video sebelumnya gue udah mention bahwa Erzieherin itu, Ausbildung Erzieherin itu ada perbedaannya gitu. Ada PIA, ada Schulisse. Dan di sini kita akan ngebahas tuntas, let's say, perbedaannya yang signifikan gitu. Mai, buat awal, coba bisa perkenalan lagi nggak? Siapa tahu ada yang baru ketemu kamu nih di channel aku. Boleh. Kenalin, nama aku Maya Fani Nabila, biasa dipanggil Maya. Saat ini aku lagi ngikutin program Ausbildung PIA zu Erzieherin di Jerman. Ya. Itu dulu ya, iya. Itu dulu. BTW di sini kita lagi ada di Stuttgart dan cuacanya lagi cerah banget ya hari ini ya. Panas banget di sini. Udah kayak di Indo nih. Iya. Iya. Nah, Mai, jadi gue udah siapin beberapa pertanyaan nih, Mai, ini. Ada, dan gue bagi jadi grup-grupnya nih pertanyaannya nih. Nah, untuk yang awal dulu kita pengen ngomongin tentang basic perbedaannya dulu deh. Antara Ausbildung Erzieherin PIA dengan Schulisse, Ausbildung Erzieherin Schulisse. Bisa tolong kamu jelasin simple nggak kayak perbedaan paling mendasar antara Ausbildung PIA dengan Ausbildung Erzieherin Schulisse? Oke. Jadi perbedaan yang sangat mencolok tuh sebenarnya ini sih model pembelajarannya. Kayak kalau misalkan di Schulisse PIA, Schulisse Erzieherin itu kan jadi durasinya sama ya. Kedua program ini tuh sama-sama 3 tahun. Cuman kalau yang di Schulisse Ausbildung dia itu 2 tahun pertama itu sekolah dulu full teori tanpa kerja. Emang nggak boleh kerja gitu. Jadi 2 tahun full sekolah teori gitu, terus di tahun ketiga ada namanya Anerkennungsia. Jadi mereka tuh kayak praktik di kindergarten, di SD atau di lembaga pendidikan lainnya kayak gitu. Nah, baru bisa dinyatakan lulus Erzieherin gitu. Nah, kalau yang di PIA Erzieherin yang aku ambil itu dia modelnya sama seperti kayak Ausbildung lainnya, yaitu barengan kerja sama sekolahnya kayak gitu. Bedanya adalah di PIA Erzieherin itu dia lebih banyak sekolahnya dibanding sama kerjanya. Jadi kayak 3 hari di sekolahan, terus 2 hari di tempat kerja kayak gitu. Dan perbedaannya yaitu tadi dari awal kalau di PIA tuh udah ke lapangan kerja langsung kerja kayak gitu. Terus misal nih 3 hari di sekolahan terus langsung kerja gitu. Materi yang kamu pelajari di sekolah bisa langsung diaplikasikan di kerjaan kayak gitu. Kalau yang di Schulisse Ausbildung itu kan nggak bisa langsung ya, karena kan 2 tahun sekolah dulu baru tahun ketiganya kerja gitu. Terus selain itu juga lebih susah PIA juga daripada yang Schulisse normalnya kayak gitu. Kriterianya lebih susah dan setelah selesai pun itu juga yang PIA itu lebih tinggi kualifikasinya dibandingkan yang Schulisse Ausbildung. Oh, oke. Wow, tapi aku ngelihatnya secara gaji juga, maksudnya kalau PIA kan di awal kan udah langsung digaji, which is good kan. Sementara kalau yang Schulisse nggak bisa, baru tahun ketiga doang. Tapi setelah lulus
sertifikatnya lebih tinggi Pia dibandingkan Sulise. Iya, karena kita lihat di gimana perbedaan ininya ya, syarat ketentuannya untuk jadi PIA atau jadi ikut yang Sulise ini. Jadi kalau yang Sulise itu dia sama kayak Ausbildung yang lain. Jadi kayak misal lulusan SMA kayak gitu masih bisa apply buat yang Sulise ini kayak gitu. Terus kemampuan bahasanya juga B2 kayak gitu. Terus nggak terlalu tinggi. Nah sedangkan di PIA itu kita harus punya C1 atau ada juga sih beberapa yang bolehin B2. C1 tinggi sih. Iya, itu susahnya kadang. Makanya ini tidak terlalu diminati oleh foreigner. Maksudnya banyak yang mau minati, cuman kayak itu karena susah ya C1 itu, makanya jarang ada yang mau apply kayak gitu. Terus juga di PIA itu harus punya pengalaman kerja dulu sama anak-anak sebelumnya, dan juga nggak bisa kalau lulusan SMA harus abitur atau punya S1 di Indo. Itu udah kita bahas di podcast yang udah bahas sebelumnya. Kayak gitu. Iya itu. Terus yang setelahnya, kenapa kok yang PIA lebih tinggi? Karena di PIA itu ada yang namanya kita nulis Facharbeit. Ibaratnya tuh kayak nulis skripsi kayak gitu. Terus ada juga yang namanya kolokium. Jadi kayak sempro gitu lah, kayak presentasi ininya skripsinya kayak gitu. Jadi kita benar-benar cari kasus, terus dibuat skripsi, terus harus dilaksanakan, terus harus ada antar evaluasi dan ininya kayak gitu. Terus dipresentasikan kayak gitu. Itu kapan presentasinya? Pada setelah final exam. Oh, final exam. Jadi kita kalau mau lulus tuh kalau dari tahun ketiga itu kita yang pertama bikin Facharbeit itu atau skripsi itu. Jadi kita kayak studi kasus atau mau cari tema apa yang mau kalian bawa di skripsi kalian atau di Facharbeit kalian. Kemudian kalian ada namanya final exam normal kayak biasanya, nulis, ujian tulis, ada ujian lisannya juga. Nah setelah itu ada yang namanya kolokium atau presentasi tentang yang kalian tulis di skripsi kalian kayak gitu. Gimana sih setelah kalian misal beberapa bulan skripsi kalian itu kalian terapkan di sekolah kalian atau di tempat kerja kalian, berhasil atau tidak kayak gitu, refleksinya kayak gimana kayak gitu. Nah itu ntar ada 3 orang nih yang bakal ngelihat presentasi kita. Yang satu tuh ada expertnya di bidang tersebut, di tema tersebut. Habis itu yang kedua itu ada guru yang ngajarin tema itu, misal pedagogik Montessori ya, berarti guru yang ngajarin mata pelajaran itu. Habis itu satu lagi ada namanya korektur atau protokol kayak gitu. Jadi benar-benar ya ada 3 itu yang hampir mirip sama ini ya, studium berarti ya, jatuhnya kayak ujian skripsi berarti. Benar. Bedanya kalau skripsi kan dia lebih lebih luas kayak gitu, studi kasus dan sebagainya. Kalau yang Facharbeit ini dia satu tema kayak gitu, satu tema kalian harus ngambil satu tema yang itu benar-benar lagi aktual di tempat kerja kalian kayak gitu. Karena harus, kalau skripsi kan nggak harus dilakukan gitu kan. Kalau di aku sih ada studi kasus real sih, studi kasus entah itu di perusahaan real perusahaan atau di university juga bisa, tapi kasusnya real sih kalau menurut aku. Iya. Gitu. Terus sama hampir mirip sama ya malahan ya, hampir sama. Iya. Makanya aku juga mikir gitu kayak ada juga yang ngujinya juga masalah berapa yang nguji itu tergantung ya, tapi ada yang nguji juga expert, terus kita ngejelasin apa tema yang mau kita bawakan gitu, diuji nanti sama mereka. Benar ya. Nah ini yang nggak ada di Sulise Ausbildung Erzieherin tadi. Makanya di Sulise Ausbildung kalau udah lulus ya udah berarti ada titelnya namanya Staatlich Anerkannt Erzieherin atau tenaga pendidik yang diakui oleh negara kayak gitu. Nah kalau kita lulusan PIA itu ada 2 titel, Staatlich Anerkannt Erzieherin dan Bachelor Profesional im Sozialwesen. Keren. Nah guys, makanya ntar kalau lulus yang kalau kita ambil PIA lulus, ntar ada kan kalau di Jerman tuh ada stufe-stufenya kayak gitu, atau ada tingkatannya buat nyetarain gajinya tuh masuk yang mana. Nah kita kehitung sama dengan setara gaji anak bachelor kayak gitu. Paling enggak di sini ya di Baden-Württemberg, karena aku lagi ininya di Baden-Württemberg. Aku nggak tahu kalau di Bundesland lain mungkin ada ini, cuman di Bayern dan Baden-Württemberg itu kayak gitu. Nah berarti ini cocok nih buat kalian yang mau ke Baden-Württemberg nih, nanti bisa ketemu kita juga dan punya example real case Ausbildung Erzieherin di Stuttgart lebih tepatnya gitu. Yang tadi juga kamu sempat mention di video aku sebelumnya, kita juga udah ngebahas tentang kenapa kamu lebih milih jalur PIA, karena itu tadi salah satunya adalah gaji. Dan itu juga apakah dari awal kamu memang pengen langsung kerja sambil belajar? Jawabannya iya, emang dia pengennya Maya ini pengennya kerja sembari belajar
juga di sini gitu. Gitu. Terima kasih udah nonton video ini dan terima kasih juga udah subscribe dan support channel gue. Nah, gue mau ngasih tauin ke kalian kalau gue ngebuka YouTube membership, ada satu penawaran yaitu Dunnerbox A1. Jadi basically lo akan mendapatkan video eksklusif tentang pembelajaran bahasa Jerman A1. Dan juga lo akan menjadi yang pertama buat nonton video gue sebelum rilis ke publik. Kalau lo tertarik, silahkan pergi ke home dan klik join. Nah, Mai, aku mau ngomongin soal gaji dan sistem pembelajaran nih. Kayak banyak orang yang tertarik Ausbildung PIA karena langsung gaji kan yang tadi kamu bilang kan. Menurut kamu apakah gaji PIA itu cukup untuk biaya hidup Ausbildung di Jerman? Cukup dan sebenarnya kalau kita setarakan dengan Ausbildung yang lain, gaji PIA itu nggak sedikit. Apalagi kalau kalian kebetulan kerjanya di tempat-tempat yang private, sekolah-sekolah private gitu, itu akan lebih 25%-an, kadang lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Mayoritas ya, nggak tergantung kembali ke tempat kerjanya. Cuman biasanya kalau yang privat lebih digajinya lebih ini. Walaupun sebenarnya di dalam Ausbildungnya pun tuh ada namanya TVOD atau Tarifvertrag yang dimana sebenarnya hampir sama aja sih, maksudnya 11-12 gitu gajinya. Cuman cukup sangat cukup. Kayak misalkan aku di tahun pertama itu 1.300 kan kayak gitu, terus tahun keduanya 1.400, terus yang tahun ketiga 1.500. Kalau Schulische berapa? Kalau sulit, nah ini benar-benar untung ditanyain. Jadi kalau Schulische itu karena dia tahun pertama, tahun kedua nggak ini sama sekali kan, nggak kerja sama sekali. Terus di tahun ketiga dia sekali kerja langsung dapat 1.500-an atau sampai kadang 1.800 kalau yang kebetulan di privat yang ini kayak gitu. Kayak gitu karena dia selama setahun tuh dia padat banget Kak, harus ngerjain. Ada kan namanya Lehrprobe atau kayak percobaan jadi guru. Jadi kita kayak bikin satu Bildungsangebot atau satu aktivitas yang guru kita tuh akan datang dan akan menilai kayak gitu. Nah itu ada. Nah jadi mereka harus ngelakuin Lehrprobe gitu yang mereka pelajari selama 2 tahun di tempat kerjanya itu kayak gitu. Makanya dia agak dinaikin sedikit juga ininya. Iya, walau ya itu kembali lagi sih, tapi kalau hitung-hitungan kasar aku ya jelas lah kamu di tahun pertama udah dapat gaji 1.300 dan Indian dapat 1.500, toh juga kamu setelah lulus pun juga gajinya hampir setara sama lulusan studium ya berarti ya. Genau, gitu, Erzieherin. Sekarang kalau kita lulus Ausbildung Erzieherin yang PIA ini itu bisa dari 2.000 up 2.500 lah itu sampai 3.500-an, 3.800-an kayak gitu. Itu lumayan banget. Benar. Nah aku pengen coba masuk ke durasi nih Main ya. Aku kayaknya di video aku sebelumnya belum sempat mention tentang perbedaan durasi. Nah kira-kira perbedaan durasi Ausbildung Erzieherin PIA dengan Schulische tuh kayak gimana sih? Itu tadi sih sebenarnya sama-sama 3 tahun. Bedanya itu tadi, kalau yang si Schulische itu 2 tahun dulu full sekolah, 1 tahun Anerkennungsjahr atau praktikum. Kalau yang di PIA itu sama juga 3 tahun sekolah kerja gitu ganti-gantian. Cuman kalau boleh nambahin lagi nih info, jadi di Erzieherin tuh ada juga yang namanya Teilzeit Erzieherin. Teilzeit Erzieherin ini jadi kalian ini biasanya buat orang-orang yang mungkin punya anak berkeluarga kayak gitu, atau yang mungkin nggak bisa kerja full karena PIA Erzieherin itu kan dia harus full tuh ya, kerja dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore di kindergarten, terus pas lagi di sekolahan juga dari pagi sampai sore, sampai jam 4-an sampai setengah 4-an sore kayak gitu. Nah ada nih mereka di Jerman tuh buat orang-orang yang udah berkeluarga atau yang punya anak kayak gitu, mereka ada namanya Teilzeit Erzieherin. Jadi mereka cuma kerja setengah hari aja sampai kelas 12 sampai jam 12 kayak gitu. Terus ya itu dari setelah jam 12 mereka free tuh, bisa ngurusin anak di rumah atau apa kayak gitu. Itu juga bisa jadi opsi buat teman-teman yang mungkin udah berkeluarga tapi tetap pengen jadi Erzieherin kayak gitu. Ini penting nih guys. Jadi dengan kamu ikut Erzieherin, Ausbildung basically kamu nggak ada batasan umur ya. Dan ini sangat common banget ya berarti ya. Ausbildung Erzieherin itu di atas 30 tahun ya berarti ya. Bahkan di kelas aku ada yang umurnya 45 tahun baru mulai Ausbildung Erzieherin ini gitu. Ada yang satunya lagi ada yang 48 tahun. Jadi pas lulus udah 50 tahun kayak gitu. Jadi tetap gak ada batasan usia, jangan takut masalah usia. Benar tuh guys, penting. Nah aku coba pengen highlight pengalaman pribadi kamu nih Mai nih. Kayak kalau boleh jujur, aku nggak tahu apakah kamu punya kenalan juga Erzieherin di bidang Schulische. Kalaupun punya, kira-kira perbedaan lebih capek mana sih kayak Ausbildung PIA sama Schulische menurut kamu?
Iya aku juga sering tuh kepikiran sama teman-teman yang ambil Sulise juga kayak gitu. Biasanya anak-anak yang ambil Sulise itu anak-anak yang mungkin masih tinggal sama orang tuanya atau mungkin masih kayak inilah pengen tahu gimana sih jadi arsirin kayak gitu. Jadi yang kayak bener-bener kayak ini. Kalau yang ambil PIA itu biasanya orang-orang yang udah punya orientasi, gue tahu gue mau ambil arsirin, mau jadi guru, jadi emang pengen cepet lulus kayak gitu. Dengan pemikiran gue punya teori dan punya erfahrung atau pengalaman sekaligus dikantongin kayak gitu. Nah kalau itu sih perbedaannya ya sebenarnya lebih capean yang Tia, jujur banget, karena dari awal kita tuh harus pintar time management ya, bagi waktu, karena itu tadi kerja sama sekolah itu benar-benar nggak gampang kayak gitu loh. Kayak misalkan di sekolahnya lagi ada exam, terus kalau di tempat kerja kebetulan lagi ada kasus anak misal ada anak yang berkebutuhan khusus atau yang ada anak yang autis misalnya sebagainya, terus misalnya ada rapat orang tua yang kalian harus ngabarin orang tuanya gimana perkembangan anaknya kayak gitu, di samping kalian ada exam juga, itu kan kayak susah kayak gitu. Sedangkan kalau di teori kalau yang di Sulise kan kalian 2 tahun full tuh ya udah sekolah aja, jadi setiap hari sekolah, jadi kayak oh ya belajar ilmunya dulu kayak gitu. Habis itu baru yang di tahun ketiganya barulah nyoba nih, dan pas di tahun ketiganya pun kan mereka kayak observasi dulu beberapa minggu, beberapa bulan, baru ini. Nah kalau yang di PIA ini kenapa dia dari tahun 1, tahun 2, tahun ketiga harganya gajinya naik sedikit naik karena apa? Karena itu tadi misal di tahun pertama kan observasi, kalian nggak punya kewajiban tanggung jawab anak-anak. Kalau misalkan anak-anak ada yang mau pergi ke kamar mandi misal atau kemana kayak gitu kan ada namanya Aufsichtspflicht atau bahasa Indonesianya tuh kayak tanggung jawab bahwa anak-anak tuh ada di kalian gitu tangannya. Jadi kalian tahu 40 anak itu tuh ada di dalam ruangan ini, ruangan sana gitu. Jadi nggak akan hilang kayak gitu loh. Nah itu di tahun pertama tuh kita nggak ada kewajiban buat itu kayak gitu. Makanya gajinya oke lah agak dari ini. Terus kemudian di tahun kedua kalian udah boleh ngehandle anak-anak di grup kecil. Misal kalian udah boleh ngehandle 10 anak, terus kalian bikin Bildungsangebot atau aktivitas sama anak-anak, misal keluar atau bikin eksperimen atau apa kayak gitu, tanpa ada yang udah expert atau yang udah jadi arsirinnya kayak gitu. Entah di tahun ketiga itu kalian udah setara sama kayak arsirinnya yang asli yang udah jadi arsirin. Jadi kayak udah boleh megang ngehandle satu grup, ngehandle satu kelas kayak gitu, terus udah boleh bikin acara bareng orang tua kayak gitu, terus udah boleh ngeakses dokumen-dokumen anak ini kayak gitu kan. Karena di Jerman tahu sendiri ya Datenschutz atau sangat menghormati privasi keluarga dan data dirinya anak-anaknya kayak gitu. Nah kalau di tahun ketiga kalian udah boleh tuh akses dokumen, jadi kalian lebih tahu anak ini tuh apa ininya, kurang dan lebihnya, terus mau dibawa kemana, mau pakai kegiatan apa biar anak ini tuh bisa berkembang kayak gitu. Itu sih makanya tiap tahun naik gajinya gitu, karena bertambah tanggung jawab dan kerjaannya ya. Dan aku juga bisa menyimpulkan, correct me if I'm wrong ya, berarti dari statement kamu, dengan ikut Ausbildung Erzieherin PIA, kamu bisa lebih cepat beradaptasi dengan kehidupan kerja sebagai Erzieherin dibanding Sulise berarti ya? Benar. Oke, menarik. Pernah nggak sih kamu ngalamin momen di mana tempat kerja kamu bikin kayak mikir, wah untung aku pilih PIA nih bukan Sulise nih? Pernah nggak? Pernah. Momen apa tuh kira-kira? Biasanya pas lagi ujian misal nih, pas ujian di sekolah. Terus kalian dapat soal. Nah soalnya itu biasanya itu tuh tentang cerita-cerita kejadian di kindergarten atau di SD kayak gitu. Nih, walaupun kalian misal di sekolah nggak begitu ngikutin teorinya lah, let's say, atau misalnya bahasa Jerman kalian nggak begitu ini terus susah ngikutin teorinya. Cuman kalau kalian udah kerja tuh, kan kalian pernah ngalamin tuh hal-hal tersebut kayak gitu. Dan kalian kan bisa ngamati gimana arsirin yang udah jadi arsirin itu ngehandle anak-anak dan kasus-kasus ini. Nah, itu bisa kalian bawa ke exam kalian tuh, jadi kalian bisa ngisi gitu loh. Oh, karena aku udah pernah ngerasain kasus ini kayak gitu, udah pernah menghadapi kasus ini, jadi bisa menjelaskan dengan baik kayak gitu di teori examnya. Terus juga waktu kerasanya tuh gini nanti, kalau yang anak-anak Sulise itu kan dia kerjanya tuh cuma di tahun ketiga dan dia cuma kerja di satu bidang Kak. Boleh milih kindergarten atau SD atau yang ada anak yang berkebutuhan khusus misal dan lain sebagainya. Nah kalau di PIA karena kita dari tahun pertama sampai tahun terakhir udah harus ke praktik, kita tuh ada namanya frame praktikum. Frame praktikum ini jadi kita boleh ganti-ganti tempat
lembaga pendidikan di tiga kategori gitu. Misal anak yang usia 0 sampai 3 tahun, misal anak PAUD, terus habis itu ada anak yang dari 3 sampai 6 tahun di kindergarten, terus ada juga anak-anak SD misal. Nah, jadi kayak kita lebih banyak nih erfahrung atau experience-nya. Ini juga bakal bagus karena ntar kalau kita udah selesai Ausbildungnya, terus kita bakal jadi Erzieherin, itu yang bakal ditanya sama sekolah-sekolah gitu loh. Pas kita lagi apply job, mereka bakal tanya, kamu ininya experience-nya di mana aja kayak gitu. Ketika kalau misalkan kamu anak Schulze ini cuman ya udah di kindergarten selama 1 tahun itu doang experience-nya. Jadi udah berarti itu gajinya ya udah yang untuk satu ini. Sedangkan yang Pia udah 3 tempat atau bahkan lebih ini karena dia punya kesempatan untuk ambil frame praktikum itu kayak gitu. Iya. Aku juga menyadari sih karena di Jerman sendiri itu orang tuh ngelihat banget sih experience. Entah kamu, ini yang aku baca ya. Jadi entah kamu setinggi apapun pendidikannya, kalau experience kamu masih minim itu ya kamu dilihatnya ya udah minim gitu. Walaupun pendidikan itu penting ya, maksudnya itu juga salah satu alasan ABH nge-approve visa kamu, salah satunya pendidikan itu kan. Kau punya sertifikat setara sistem pendidikan Jerman apa enggak gitu. Itu aku setuju sih. Setuju. Aku juga berpikir ya kayaknya kalau misalnya aku jadi kamu nih, aku jadi orang yang mau Ausbildung Erzieherin pilih Pia atau Schulze, aku bakal pilih Pia juga tuh. Iya, karena yang orang-orang sekolah-sekolah itu kan juga sekarang di Jerman kayak yang aku sempat bilang di podcast pertama, Jerman tuh lagi butuh banget tenaga pendidik. Bener-bener butuh banget ya gitu, karena semakin banyak anak yang masuk kindergarten, masuk SD tapi gurunya nggak ada kan ini susah juga kan. Makanya mereka juga cari cara cepat gimana caranya dapetin Erzieherin yang pas gitu loh. Jadi mereka nggak perlu ngajarin dari awal, mereka kan juga nggak butuh Erzieherin yang masih erfahrungnya belum ada atau dikit kayak gitu kan. Pasti mereka lebih memprioritaskan orang yang teorinya ada, erfahrungnya juga ada, experience-nya juga ada kayak gitu. Makanya Pia itu bakal sering banget dicari daripada yang ini. Makanya anak Pia itu udah pasti 100% sebelum lulus aja tuh udah dicari-cari. 100% guys. Iya, kayak kemarin aku baru masuk tahun ketiga aja udah ditawarin sama chefinku atau bosku di tempat kerja buat ini mau nerus nggak di tempat full time nggak kayak menarik gitu. Terus dan jawaban kamu apa tuh? Iya, langsung dapat 3 tahun. Kayak gitu. Jadi itu mempermudah kita juga kan untuk masalah visa kita. Kalau kita transisi ini, transisi jadi langsung dapat 3 tahun. Jadi kita 3 tahun ke depan gak usah pusing karena kita udah ada kontrak kerjanya kayak gitu. Sip. Nah, Mai, aku mau masuk ke bagian terakhir nih, Mai. Yang udah aku susun, yaitu aku pengen ngomongin tentang prospek kerja dan masa depannya nih antara Pia dan Schulze. Apakah lulusan Ausbildung Pia lebih gampang dapat kerja dibandingkan yang lewat jalur Schulze? Tadi kamu udah mention juga jawabannya iya. Dan bahkan dia bilang 100%. Aku nggak tahu kalau yang Schulze berapa persen tuh presentasinya. Nggak tahu ya karena aku nggak di bidangnya. Cuman ya pasti dicari. Cuman mungkin lebih susah aja kayak gitu. Karena kan saat interview pasti mereka itu pertanyaan yang paling awam banget lah yang bakal ditanya sama pemberi kerjaan. Jadi kamu pengalamannya sama anak-anak udah berapa tahun itu pasti pertanyaan. Walaupun kamu udah mereka pasti udah bisa lihat dari CV kamu kan, Lebenslauf kamu kan, tapi tetap mereka tetap pengen tahu dan mereka kan pengen tahu gimana ceritanya kita waktu pas di bidang ini gitu kan. Iya benar. Oh ya, juga aku mau bilang kalau lulusan Pia itu karena tadi dia kan punya ini ya, dapat 2 titel yang Staatlich Anerkannt Erzieherin dan Bachelor Professional in Social Wesen. Jadi itu harus hati-hati teman-teman. Aku nggak mau salah ngasih tahu. Jadi Bachelor of Professional itu tuh bukan Bachelor of Arts kayak kalau kalian S1 terus dapat Bachelor kayak gitu. Jadi nggak ada sih nggak ada penyetaraannya sih ya. Kalau di Indo aku bingung mau menyetarainnya dengan apa. Cuman kalau sekolahku itu kan Fachschule Sosial Pädagogik. Itu tuh kayak kayak sekolah tinggi gitu loh Kak ceritanya. Jadi bukan uni, tapi juga bukan Berufskolleg atau Berufsschule kayak yang anak Ausbildung lainnya, tapi Fachschule.
Jadi itu kayaknya sekolah tinggi gitulah kalau aku artiin di bahasa Indonesia kayak gitu. Dan terus kalau misalkan kalian punya Bachelor Professional ini tuh, jadi dia lebih tinggi dari lulusan Ausbildung, tapi tetap di bawahnya Bachelor of Arts karena kita nggak ada pelajaran inti yang kayak matematika dan lain sebagainya yang biasanya teman-teman Bachelor punya kayak gitu. Cuman kalau kita mau ambil kuliah, prospeknya tuh lebih bagus kalau kita ambil PIA, karena kalau misalkan kamu ambil PIA terus kamu mau lanjut kuliah nih, misal ambil S1, beberapa semester atau mata pelajaran yang telah kalian pelajari di Ausbildung Erzieherin PIA ini tuh dihitung, direhnet bareng-bareng kayak gitu. Jadinya kalian bisa langsung ke semester 4 atau semester 5 tergantung sekolahnya mau ngambilnya yang mana kayak gitu. Jadi kalian nggak langsung S1 full 4 tahun 3 tahun gitu, nggak ada kursung atau pendekannya gitu. Oh, berarti dari Ausbildung bisa langsung ke studium berarti ya? Bisa. Wah, itu penting tuh. Ya, kalau satu felt ya atau satu bidang. Misal aku ambil Erzieherin terus aku S1-nya misal ambil Kindheitspedagogik atau Early Childhood Pedagogik dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kayak gitu kalau masih satu ini. Tapi enggak untuk jurusan lain kayak gitu. Cuma itu bisa dipotong karena kan kalian udah materinya udah kalian dapat di Ausbildung itu. Jadi bisa langsung ke semester 4 atau semester 5. Oke, itu pertanyaan kayaknya aku sempat dapat deh pertanyaan itu ya. Aku sempat dapat pertanyaan di YouTube juga, ada yang nanya bisa nggak langsung gitu. Tapi harus sebidang ya. Harus sebidang ya. Nah, terus juga tadi kan kamu mention juga setelah lulus kan kamu udah ditawarin kan sama tempat kerja kamu buat kerja tetap kan. Itu unbefristet apa befristet? Befristet. Berarti kontrak ya berarti ya. Oh oke. Berapa tahun? 3 tahun tadi. 3 tahun. 3 tahun ya. Tapi mungkin nggak Erzieherin itu dapat unbefristet kontrak? Kalau langsung lulus dari Erzieherin, langsung lulus dari Ausbildung sih, setahu aku enggak ya. Kalau dikasih, aku nggak tahu. Tergantung kebutuhan sekolahnya karena sekolah aku privat ya. Jadi kan mereka benar-benar kayak pilih banget gitu kan. Gitu sih. Oke. Dan aku emang waktu itu sebenarnya ceritanya sama bosku, emang aku nggak mau lama di Jerman, makanya dikasihnya befristet kayak gitu. Tapi dikasihnya 3 tahun, jadi tetap mempermudah aku untuk masalah visa. Jadi aku kayak 3 tahun tuh ibaratnya nggak usah pusing lah, aku aman kayak gitu karena udah ada kontraknya dan bisa langsung diajukan ke Ausländerbehörde kayak gitu. Oke, sip. By the way, jadi gue juga udah siapin table, jadi nanti bakal muncul table ini di layar kalian. Itu basically gue udah rangkum perbedaan antara Ausbildung Erzieherin PIA dan Erzieherin Schulische. Oke, Mai, paling itu aja sih pertanyaan-pertanyaan yang udah aku susun. BTW yang ada di Instagram tadi ada yang nanya juga ya. Oh ya. Apa ya itu? Aku bacain dulu kali ya. Boleh. Jadi ada satu. Kalau ada teman-teman yang tanya di pertanyaan yang sama bisa terjawab. Jadi ada juga. satu orang yang DM Maya, dia nanya lumayan bagus pertanyaannya dan gue rasa itu bagus buat kita jawab di sini. Nah, gitu. Ntar, sebelum selagi Maya nyari, gue juga mau ngasih tahu ke kalian kalau gue ngebuka YouTube membership. Jadi ada sampai sekarang ada 2 level. Level pertama A1 dan level kedua Beste Freund. Jadi Beste Freunde basically kalian akan dapat full access live only member. Nah kayak gini nih. Jadi kalian akan dapat langsung live. Kita lagi ngomongin apa dan kalian bisa tanya langsung di YouTube-nya gitu. Jadi kita bisa langsung jawab pertanyaan kalian nih. Nah, kalau kalian tertarik silahkan pergi ke home dan klik join dan pilih level perks kalian gitu. Nah, aku udah nemu nih. Oke. Aku bacain ya. Boleh. Halo Kak Mai Fani, perkenalkan nama aku. Saat ini saya sedang proses menulis skripsi dan akan segera lulus mendapat gelar S1 dari jurusan sastra Inggris. Saya tahu kakak dari YouTube channel Kak Ada Mario. Saya ingin bertanya mengenai Ausbildung Erzieherin PIA. Di video kakak menyebutkan Erzieherin ini lebih baiknya udah lulusan S1 ya kak. Apakah berarti saya udah bisa mendaftar di Ausbildung Erzieherin PIA? Untuk pengalaman sendiri saya udah sering mengajar anak-anak dan dari 2023 saya menjadi guru TPA juga selama kuliah. Apa saja tahapan untuk mendaftar Ausbildung Erzieherin ini kak? Mohon bantuan informasi dan arahan mengenai Ausbildung Erzieherin ini ya kak. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat culture. Pertanyaan lagi. Pertanyaan yang sangat sering ditanyakan. Izin jawab. Jadi di podcast pertama ya kak, aku sempat nyinggung
tips apa gitu kan. Yang paling penting kalau mau ambil Ausbildung Erzieherin itu tadi punya S1 sama punya pengalaman sama anak-anak. Jadi benar peluang kakak buat ngambil Ausbildung Erzieherin atau mau langsung apply Ausbildung Erzieherin itu jawabannya bisa. Kakak cuman perlu tetap praktikum selama 6 minggu aja di sosial Einrichtung, terserah mau SD, TK dan lain sebagainya, 6 minggu. Itu cuman biar kakak tuh tahu gimana sih aktivitas anak-anak di kindergarten gitu. Kira-kira apa sih yang perlu kalian lakukan nantinya kayak gitu. Jadi kayak ibaratnya perkenalan gitulah. Vorstellungsstunde kayak gitulah ceritanya gitu. Tapi bisa, kualifikasinya udah masuk, udah punya S1, jadi udah setara untuk masalah penyetaraan ijazahnya. Kemudian Erfahrung atau experience kakaknya udah punya kan, karena udah kerja sama anak-anak, udah pernah jadi guru juga kayak gitu. Itu perlu banget disampaikan ketika Vorstellungsgespräch atau lagi interview. Itu bisa banget diiniin dan itu bakal jadi bahan pertimbangan mereka yang paling awal, experience kayak gitu. Dan juga tahapan ya tadi tanyain. Iya, Tahapannya benar. Jadi pertama itu kita harus cari kindergartennya dulu atau tempat kerja dulu, mau kindergarten atau sekolah kayak gitu, SD. Kemudian kalau udah dapet, paling enggak udah dapet undangan buat interview, berarti kan mereka kayak ibaratnya tertarik gitu kan sama kita. Nah itu langsung paralel cari sekolahnya kayak gitu. Nah untuk sekolah dan tempat kerja ini harus satu radius. Ada beberapa, misal kalau di sekolahku misal radius 30 km, jadi nggak boleh jauh misal di beda kota, sekolahnya di sono, ini di sini nggak bisa kayak gitu. Karena PIA itu tadi, ini kalau mau ambil PIA ya, karena kalau PIA kan harus itu kan sekolah kerja dalam 1 minggu 3 hari sekolah terus 2 hari kerja. Jadi sekolahnya itu harus radius sama tempat kerjanya kayak gitu. Itu tiap Bundesland beda-beda, tapi kalau yang di sekolah aku itu 30 km, jadi nggak boleh lebih dari 30 km jauhnya kayak gitu. Biar mempermudah aja, karena kan ntar kita di kindergarten atau di tempat kerja tuh ada yang namanya Lehrprobe yang tadi sempat aku sampaikan. Jadi kayak kita bikin Bildungsangebot atau aktivitas sama anak-anak yang nantinya bakal ada kunjungan dari sekolah, dari guru kita, terus guru kita sama bos kita yang di tempat kerja, sama ada yang namanya Anleiterin tuh kayak gimana ya, kayak mentor kita itu bakal ngeliat tuh perkembangan kita selama 1 tahun misalnya beberapa kayak gitu. Jadi setiap 1 tahun tuh ada 2 Lehrprobe. Jadi guru kita dari sekolah tuh tetap tahu gitu loh. Jadi nge-track kita walaupun di sekolah tuh oke, teorimu kamu dapat, di tempat kerja pun dia datang juga visit kita, terus ngelihat gimana hubungan kita sama anak-anak, gimana hubungan kita dengan college kita, bagus apa enggak kayak gitu. Jadi ada 2 nilai lah, nilai sekolah teori dan nilai praktek kayak gitu. Jadi itu sih makanya penting banget. Keren. Yeah. Kayaknya itu udah ngejawab semua pertanyaan yang dia berikan ya tadi ya. Sip. Iya, jadi makasih banget. Jadi udah nonton video aku. Jadi paling itu sih Mai. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang udah aku susun. Sekali lagi makasih banget udah nyempetin waktu hari Sabtu loh guys. Biasanya Sabtu nih Maya sibuk nih kemana-mana nih. Gitu. Tapi nyempetin waktu di sini buat semoga bermanfaat. Aku yakin juga informasi yang kamu berikan bakal bermanfaat. Khusus paling dasar ada bermanfaat buat aku, karena ada beberapa informasi yang aku aja baru tahu itu. Kayak contohnya yang radius itu aku baru tahu bahkan. Gitu. Jadi itu bagus. Jadi sekali lagi aku bilang makasih Mai buat waktunya. Teman-teman, itu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka video ini jangan lupa klik like, komen dan Subscribe. Ya benar. Dan subscribe video gue supaya ngebantu gue untuk lebih berkembang lagi dan ngasih ke kalian narasumber Ausbildung, au pair dan yang lain-lain, narasumber hebat lah ibaratnya gitu. Oke teman-teman, vielen Dank und auf Wiedersehen. Ciao. Ciao. Oke.